Kisah ini mencerminkan sebuah kehidupan sehari-hari. Kisah cinta seorang cleaning service dengan Andini, gadis cantik putri konglomerat. Episode 9. Maafkan ibu nak, sebenarnya kamu bukan anak kandungku. Maafkan ibu yang sudah memisahkanmu dari orang tua kandungmu, dan maafkan ibu yang sudah menyengsarakan hidupmu selama ini. Sebenarnya, kamu anak orang kaya, nama ayahmu Krisdinata, dan nama ibumu, dia bernama Yunita. Mereka tinggal di Jalan Anggrek Tambora nomor 27. Temuilah mereka, dengan menunjukkan kalung yang sudah ibu siapkan di dalam kotak ini. Mahdum pun terkejut ketika membaca tulisan itu. Dia tidak menyangka kalau orang yang merawatnya selama ini adalah hanya ibu angkat. Dia tidak menyangka kalau ibu angkatnya itu selama ini baik sekali pada dirinya. Kemudian, dia melanjutkan membacanya. Oh ya, titip salam buat orang tuamu. Katakan, maafkan ibu yang terpaksa telah mencurimu. Kala itu, bapak angkatmu sakit, ibu butuh uang untuk biaya pengobatan. Waktu itu, ibu adalah pembantu di rumah ibu Yunita. Jadi, ibu pinjam uang pada ibu Yunita, tepatnya adalah ibu kandungmu. Namun, dia tidak meminjamkan uang, padahal pada saat itu ibu sangat membutuhkannya, sehingga ibu mencuri kamu untuk ibu jual. Namun, Tuhan berkehendak lain. Tuhan telah meluluhkan hati ibu, sehingga ibu mengurungkan niat untuk menjualmu. Dan beberapa minggu kemudian, bapak angkatmu meninggal karena tidak segera dioperasi, sebab tidak adanya biaya. Kemudian, karena ibu tidak punya anak, akhirnya ibu putuskan untuk merawatmu hingga kamu dewasa. Jangan salahkan ibu Yunita, juga ayahmu, bapak Krisdinata. Sebenarnya, mereka terus mencarimu. Namun, pada saat itu, ibu membawamu pindah ke kampung, sehingga mereka tidak bisa melacak keberadaan kita. Sekali lagi, temui ibu dan ayahmu. Jangan pernah salahkan mereka, karena semua ini salah ibu. Nak, tulis ibunya. Itulah isi surat yang ada di dalam kotak. Lalu Mahdum berkata, ibu, siapapun dirimu, engkaulah yang terbaik bagiku, kata Mahdum untuk sang mendiang, karena di matanya sosok ibunya itu adalah wanita terbaik yang selalu mengajarinya tentang sabarnya hidup. Hari pun semakin gelap, hari pun semakin sunyi. Biasanya ada suara ibunya menanyakan bagaimana kerjanya hari ini. Namun, kali ini ucap itu tidak ada lagi, dan tidak akan pernah terdengar lagi olehnya. Hatinya kalut dan tak terarah. Dia bingung harus kemana melangkahkan kakinya, karena tidak punya saudara ataupun sanak keluarga. Bahkan, keluarga di kampung pun, sanak keluarga dari ibu angkatnya, sudah meninggal. Dia hanya seorang diri, tak ada teman di hari sepinya. Lalu, dia pun mengelus-elus rambutnya, dan ekspresi wajah yang amat terpukul dengan keadaannya saat ini. Bahkan, telepon dari Andini pun tidak pernah dia angkat, hingga belasan kali panggilan tidak terjawab. Di lain tempat, di lain waktu, Andini terpikir tentang Mahdum. Ada apa ya kok dia nggak angkat teleponku? Biasanya nggak pernah seperti ini, kata Andini. Rasa khawatir pun menghantui hatinya, karena kalau tidak diangkat, biasanya langsung memberikan kabar jika dirinya sedang sibuk. Namun, kali ini tidak, hanya nada sambung yang terdengar oleh dirinya. Semoga dia baik-baik saja, lanjut Andini. Sementara Mahdum, dia masih terduduk di ruang tamu, lalu berkata, apakah aku temui ibu kandungku sekarang? Tanya Mahdum, yang berkata-kata sendiri, dan tidak ambil waktu lama. Dia pun langsung menyalakan kendaraannya, dan menuju alamat yang ada di dalam surat tadi. Setelah 1 jam kemudian, dia pun menemukan alamat yang dimaksud. Apakah ini rumahnya? Tanya Mahdum.
yang berkata-kata, pelan-pelan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.